Nah, ibu bapak udah lama meninggal, Bu? Udah sakit dia. Dia stroke putus tahun. Jadi pada waktu itu ibu ngurus orang stroke? Iya, orang stroke, ngurus orang sakit. Jadi bagaimana ibu ya? Meninggal dia sendiri saya di rumah. Pada waktu meninggal itu? Iya, diam dia di rumah dikasih selimut aja. Terus saya ke Selatan cari orang-orang. Nah, sebegini nasib ibu ya. Jadi bagaimana Bu? Ya, jadi dengan ditinggalkan bapak, kemudian anak-anak tidak melihat ibu ke sini. Padahal ibu tak kangen sama cucu, Bu? Kangen. Tapi tidak pernah ke sini. Enggak. Orang tidak punya. Ibu gimana kalau ibu tidak kan ibu tidak ada siapa nih? Ya. Bapak udah ada, anak-anak udah. Nah, kalau ibu kelaparan gitu kan, tidak punya uang gitu kan. Ngebon di warung dulu. Ngebon di warung. Bisa kalau lapar terus ke warung. Om Swastiastu, Om Abikenam Astu, Namo Buddhaya. Nah, sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para panitia, sepuh guru yang saya hormati di Tanah Nusantara, kemudian khususnya di Bali. Nah, hari ini saya berada di Desa Medewi di Banjar, di Laut Setra. Kemudian saya ingin ketemu pada seorang ibu lansia. Nah, seorang duafa yang katanya, nah kita belum kesana nih, yang katanya beliau adalah hidup seorang diri, teraniaya, kemudian sangat teriris sekali hidupnya. Nah, saya ingin ke sana. Saya ingin ke tempat Dadong Luh Suci ya kalau nggak salah namanya. Sahabat muda, nah mari kita ke sana. Dia punya anak dua. Yang satu cewek cowok. Sahabat muda, sahabat milenial, nah kita ke tempatnya Dadong Luh Suci. Nah, ini rumahnya. Ini kalian lihat sendiri nih. Ini tempat beliau hidup seorang diri dalam kesederhanaan. Ini ada air turun ya, becek. Nggih. Swastiastu jero mangku jero nggih. Nah, ini titiang saking Jimbaran nih ke. Swastiastu nggih. Swastiastu nggih. Nah, sira wastan Mbah Luh Suci. Luh Suci. Nah, ini ibunya ini. Ibunya namanya Luh Suci. Nah, ini beliau adalah hidup seorang diri. Sendiri Riki? Nggih, sendiri mungkin. Nggih. Nah, kalian lihat nih. Nah, benar aja nih ke rumah dia Pak. Ke ini Pak Mangkun tuh niki. Nah, bagaimana keadaan lihat kalau orang Bali, jadi di sini namanya Merajan. Nah, Merajan beliau sangat begini ya keadaannya. Jadi pakai kayu. Jadi Anda lihat sendiri ditunjang kayak begini. Nah, itu ada rong dua tapi udah hancur. Jadi di sana diganti dengan terus lumbung. Kemudian nah itu Sangyang Puso Perdana, kemudian ini ada Kemulan. Nah, ini Kemulan 12 Maret 2002. Ya. Nah, kalau kita lihat di sana, nah mungkin kalian kita lihat rumahnya ya. Jadi kayak begini. Hidup seorang diri kayak begini, jadi genteng-genteng kayak begini, kemudian nah ini genteng pada mau jatuh. Itu nih gentengnya jatuh nih. Nih. Kalau kita nggak hati-hati, ini gentengnya bisa jatuh nih. Nah ini karena rumahnya sahabat. Jadi kalau kita ini didorong dari sana, itu ada kayu yang mendorong, benar ada kayu yang mendorong. Sangat miris sekali bagaimana kehidupan seorang duafa, seorang yang sudah tua sekali ditinggalkan oleh anak dan
suaminya udah meninggal, kemudian tidak tahu juga ya, mungkin suaminya sudah tidak ada, anaknya udah pergi dari sini, ditinggalkan begitu saja ibunya. Hidup seorang diri, sahabat. Beliau hidup seorang diri. Jadi dengan situasi seperti ini tentu kita merasa sangat prihatin sekali. Nah, oke, kita lihat. Nah, udah tua renta, situasi seperti ini. Orang kita pun dalam keadaan sehat ya bisa aja kita jatuh ya. Tapi nah ini, nah ini rumahnya kayak ini. Di mungkin, nah kayak ini deh. Nah sahabat, Anda kalian sahabat muda, sahabat milenial, kalian lihat sendiri ya bagaimana situasi hidup seorang nenek tua renta, kemudian hidup sendiri ditinggal oleh anaknya. Nah, beliau masih tetap menjalankan tradisi Bali. Mungkin beliau taruh beras. Nah, tapi tidak ada isinya, sahabat. Ya, mungkin kalian lihat. Nah, ini. Nah, berasnya juga kayak begini. Jadi, beliau sangat menderita sekali hidupnya. Dan juga ada tempat beras di sini. Beliau hidup seperti ini. Nah, ini kamarnya beliau. Nah, kalian lihat sendiri. Jadi tempat tidurnya beliau seperti ini. Jadi dia ada yang kasihan pernah lihat dikasih listrik. Itu cuma-cuma ya. Nah, itu. Jadi ini tempat tidurnya, kalian lihat sendiri dah. Bahkan ditunjang sama ini. Nah, biar enggak ini ditunjang sama ini. Nah, gitu. Jadi ini tempat tidur beliau. Hidup dalam keterbatasan, sahabat. Sangat-sangat miris hidupnya. Ya, kita ingin tanya sahabat. Oke, kita ingin tanya pada ibu kita. Hari ini saya berkesempatan untuk wawancara dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan beliau berkenan untuk memberikan jawaban. Swastiastu, Ibu. Swastiastu, mangku. Ibu boleh tiang tanya. Di sini Ibu sendirian nggih? Nggih niku. Diajak di dian riki. Bu, kalau boleh tiang tanya nggih. Nggih. Jadi Ibu sendirian di rumah. Ini kan ada merajan, Ibu. Ya. Ada merajan, terus Ya. kemudian ada merajan yang dari kayu itu. Ya. Nah, tentu Ibu tuh tiap ada odalan kah, ada apa bentuknya nih ke Ibu pernah menjalankan odalan nih? Odalan ndak. Karena punya uang. Ndak ya, pernah mau dilam baru gitu. Pernah dilam aja maturan. Ya. Itu pun sebisanya. Ya. Artinya di sini Ibu cuman maturan canang seadanya aja. Ya. Jadi karena tidak punya biaya. Gitu. Nah, Ibu Bapak udah lama meninggal, Bu? Udah sakit dia. Dia stroke kudus tahun. Jadi pada waktu itu Ibu ngurus orang stroke? Iya, orang stroke, ngurus orang sakit. Dan itu pun pada waktu itu anak-anak tidak ada yang yang care itu? Nggak, ya tidak ada. Tidak ada yang lihat itu? Nggak, jadi saya Ibu saja sendirian di rumah. Sendiri? Ya. Jadi bagaimana Ibu ya? Meninggal tuh sendiri saya di rumah. Terus saya cari orang-orang. Meninggal sendiri? Ya sendiri saya di rumah ngurus. Pada waktu meninggal itu? Iya. Diam dia di rumah dikasih selimut aja. Terus saya kesempatan cari orang-orang. Nah, Ibu pada waktu itu bagaimana perasaan Ibu? Ya, sakit perasaannya. Melihat Ya. suami dalam keadaan begitu, kemudian Ibu dalam keterbatasan. Nah, Sendirian. Waktu suami sakit itu Ibu sempat bawa ke dokter atau bagaimana? Nah, bagaimana Bu? Ke dokter dapat, negara ke ini apa namanya nu, ke dukun dapat. Itu sampai uut niku dapat dia. Ke sana ke sini udah dapat dia. Terus Ibu sendiri melihat Ya. keadaan Bapak sedang meninggal gitu. Iya. Nah, bagaimana, ada pesan nggak dari Bapak Nggak, waktu dia mau meninggal? nggak, Masih bisa sempat ngomong. nggak. Terus Ibu tiap hari itu Ibu cari uang di mana, Bu, untuk makan, Bu? Gini dia ini bikin gini, buruh nyotir dibawakan ke sini gitu.
Ibu aja? Iya. Ibu aja yang kerja? Iya. Nyortir? Iya. Untuk beli beras, Bu? Iya. Beli beras, beli apa-apa aja. Emang penghasilan Ibu sehari berapa, Bu? Ya, sekitar 15.000, kadang-kadang 10.000. Itu pun kalau ada yang nyuruh? Iya, kalau ada mau nyuruh, kalau enggak. Enggak makan, Ibu? Makan. Makan tapi? Ya kasih di warung ngebon dulu gitu. Oh, ngebon dulu. Masih ada yang simpati sama Ibu? Ya, ngebon dulu ngebon. gitu. Nanti dapat kerja baru dibayar. Lagi ngebon gitu. Nah, sebegini nasib Ibu ya. Jadi bagaimana, Bu? Ya, jadi dengan ditinggalkan bapak, kemudian anak-anak tidak melihat Ibu ke sini. Padahal Ibu tak kangen sama cucu, Bu? Kangen. Tapi tidak pernah di sini. Enggak. Orang enggak punya. Ibu gimana kalau Ibu enggak kan Ibu enggak ada siapa nih? Ya. Bapak udah ada, anak-anak udah. Nah, kalau Ibu kelaparan gitu kan, enggak punya uang gitu kan. Ngebon di warung dulu. Ngebon di warung. Bisa kalau lapar terus ke warung. Ke warung. Minta dulu ngebon gitu. Ada Pak kerja bayar gitu. Untuk keperluan tiap hari sudah ada ya. Ya. Jadi untuk jadinya mencari sekarang kalau ada untuk sekarang kan begitu nggih. Ya. Ibu cari kerja sekarang, mencari sekarang dan makan sekarang kan begitu. Ya, Jadi gitu dah. yang namanya tabungan tidak mungkin itu kan, Bu ya. Nggak. Tidak mungkin, apalagi Ibu sudah Tua sekali. Iya. Dia tua dan kemudian anak-anak tidak ada yang mau dekat kan Iya. gitu. Dibiarkan saja Ibu kayak begini. ya. Nah, sahabat muda, sahabat milenial, nah itu tadi Ibu Cuci. Nah, bagaimana kehidupan beliau di sini? Nah, kalian lihat sendiri, ini ada tempat natah karangnya, halamannya tuh becek. Kemudian ini, Oh. jadi di sini emang kurang bagus ini. Jadi Iya. sangat-sangat bagaimana ya, miris sekali hidupnya Ibu. Iya. Jadi beliau tidak ada siapa di sini, tidak ada anak, kemudian tidak ada cucu, kangen pada cucu tapi cucunya tidak datang. Kemudian dia hidup sendiri, kadang-kadang sehari dapat 15.000, kadang-kadang tidak dapat, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Nah itu, jadi sangat-sangat miris hidupnya. Sobat muda, sobat milenial, nah dengan melihat situasi seperti ini, Indonesia kehidupan Ibu Luh Cuci. Nah, walaupun tidak banyak, tapi arti yang sungguhnya adalah hati nurani yang paling dalam untuk menghaturkan sebuah santunan. Walaupun tidak banyak sedikit, tapi paling tidak dapat menyambung napas Ibu untuk selanjutnya. Nah, sahabat, saya mengaturkan santunan. Iki Bu, nah kagiang walaupun sedikit, tapi paling tidak, nah nggih, sukses. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, hari ini saya bersama Bapak Klian Dinas yang sebagai pengurus yang ada di tingkat RT. Nah, saya ingin bertanya pada beliau tentang keberadaan Ibu Cuci. Swastiastu, Pak Klian. Swastiastu. Pak Klian, bagaimana tentang keberadaan Ibu Cuci ini? Jadi memang ditinggalkan sama anak dan bapaknya gitu. Iya, nggih. Niki kebetulan niki Ibu niki Suci niki warga Tiang. Ya. Niki memang ragane kakak tunggal. Kakak tunggal ditinggal suami kemarin meninggal karena stroke. Dan anak-anaknya itu yang perempuan dah kawin semuanya, sama anak yang laki dah kawin tapi pindah agama. Nah, dia pindah agama ke ya agama lain lah dah pindah. Dan selama ibunya di sini ya, ibunya orang tua sini, anaknya jarang sini. Jadinya kami sebagai aparat di desa ya, Klian Dinas mengupayakan memberi perhatian lah dengan mengajukan ya minta bantuan ke desa gitu. Nah, terkait dengan Nike, Pak Klian nih. Ya. Kalau orang Bali tentu adalah kalau ada kematian, karena beliau tidak ada sanak keluarga di sini. Nah, saya tanya Niki. Nah, pada waktu bapaknya meninggal, kan beliau bilang dia mengurus bapaknya dalam keadaan stroke ya. Jadi dengan penghasilan 15.000 itu pun terkadang kadang dapat, kadang tidak. Nah, terkait dengan bapaknya yang meninggal itu kemarin, nah siapa yang mengurus Pak Klian?
Kebetulan kemarin kami juga ya warga kami, warga desa kami, warga Banjar Desa Medewi, Banjar. enggak, Banjar adatnya, Banjar apa namanya? Banjar adat Lord Sitro sama Lord Sitro. dengan kayak Jadi Banjar Banjar dinas. yang ngurus. Ya Banjar adat yang ngurus sampai Mekingsan digeni itu namanya. Artinya ya, itu ngaben. Mekingsan aja. Ya, Mekingsan aja sampai ngaben, sampai ngaben. Tapi ngaben kecil. Ya, sampai ngaben. Karena pedulian masyarakat di sini. Ya, memang ada aturannya seperti itu ya, aturannya kalau orang meninggal tuh adat yang menangani langsung sampai. Jadi ibunya bilang tadi anaknya sama sekali bukan jarang, sama sekali tidak pernah ngasih uang lah, ngasih santunan pada dia, kasihan itu ibu. Ya. Jadi dia tuh sebagai apa namanya, untuk memilah dan memilih apa namanya, coklat ya. Iya, milah coklat dia. Milah coklat, serabutan jadinya dia. Serabutan jadi ya. Serabutan. Masih bisa. Dia kerja serabutan masih bisa. Nah. Adalah beberapa tetangga yang ngasih kerjaan tuh udah masih bisa. Tapi besok kalau udah bisa ya kasihan ya. Iya. Kalau sudah sakit ibunya, siapa yang ngurus? Nah, mudah-mudahan juga anaknya nanti peduli kembali pada ibunya dan ngurus ibunya dalam keadaan sakit apapun bentuknya nanti. Itu kita. Nah, kami ada di sini, banyak penonton di sini, baik di dalam negeri, baik juga di khususnya di Bali juga, dan umumnya di luar negeri juga ada penonton kami. Dan mudah-mudahan beliau terketuk hatinya untuk memberikan santunan. Sahabat muda, sahabat milenial, nah silahkan kalau memang kalian ada kelonggaran sedikit untuk sekedar memberikan santunan kepada Ibu Luh Cuci, kemudian saya akan sampaikan kepada nanti bisa kalau berbentuk uang apapun bentuknya, silakan Anda datang ke sini, kemudian melalui Bapak Klian juga bisa, biar Pak Klian mengantar ke sini. Di Desa Medewi, di Kabupaten Jemberana, di Kecamatan Pekutatan, nah itu di Banjar Lord Sitro. Nah, di situ cari Pak Klian, kemudian kalau Anda membawa beras, membawa apapun bentuknya, mungkin bisa membantu ibu ini karena hidup kesendirian, biar ada bekal untuk menyambung napasnya, kehidupannya. Nah, itu yang harapkan sekali. Semoga teman-teman bisa berbagi di sini untuk melihat Ibu Luh Cuci dengan keadaan seperti ini. Terima kasih Pak Klian sudah bisa diajak mewawancara. Nah, cukup yang berbagi sore hari ini. Kita silap dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua kalian.